Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Allah Tuhan satu-satunya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas dan patut untuk disembah, untuk dipuji dalam kehidupan kita. Allah telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat di dalam kehidupan dunia ataupun nikmat nantinya di akhir-akhirlah insya Allah kita dapatkan. Nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan begitu banyak. Baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasmaniah kita berupa makanan dan minuman, ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita berupa iman, Islam dan takwa. Semuanya Allah berikan kepada kita. Apalagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah Allah melebihkan nikmatnya kepada kita dibandingkan kepada nikmat orang yang tidak taat kepada Allah. Apa kelebihan nikmat itu? Berupa kelebihan nikmat iman, berupa nikmat takwanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu enggak ada diberikan Allah kepada orang yang tidak beriman. Itulah kelebihan kita. Banyak mungkin nikmat yang lain, mungkin nikmat usia yang mungkin saja tetangga kita mungkin kemarin telah mendahului kita, telah meninggalkan dunia, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah mereka enggak ada lagi kesempatan untuk menambah amal ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ketika umur atau usia itu telah ditutup dalam kehidupan dunia, maka enggak ada lagi di sana yang namanya penambahan amal, penambahan iman, penambahan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Semuanya ditutup di ketika usia kita ditutup dalam kehidupan dunia. Makanya di sana nggak ada lagi penyesalan. Nggak ada lagi gunanya penyesalan di ketika kita nggak ada berbuat amal di ketika hidup di atas dunia. Banyak nanti manusia yang menyesal, yang ingin kembali hidup lagi ke atas dunia. Kenapa? Mereka menyesal di ketika setelah kematiannya. Mereka meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami kembali ke atas dunia. Berikan kesempatan kepada kami kembali untuk hidup ke atas dunia, menambah dan memperbaiki amal kami, iman kami dan takwa kami kepada Allah. Itu kata orang nanti setelah kematian bagi mereka yang menyesal hidupnya. Tapi sayangnya kesempatan itu nggak ada lagi. Kesempatan untuk kembali hidup ke atas dunia nggak ada lagi. Makanya sebelum penyesalan itu datang kepada kita, sebelum kematian itu merenggut kehidupan kita, maka persiapkanlah bekal apa yang hendak kita bawa untuk hari kematian itu. Makanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing pribadi kalian, kata Allah, mempersiapkan bekal apa yang hendak kalian bawa untuk hari esok. Ini pesan Allah. Di ketika telah persiapkan bekal kita, maka insya Allah nanti nggak ada lagi penyesalan terjadi pada kehidupan kita. Makanya orang tersebut beruntung dalam kehidupan dunia, beruntung juga dalam kehidupan akhirat. Jadi oleh sebab itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, apapun modelnya, gunakan nikmat Allah. Di ketika nikmat itu ada pada kita, gunakan untuk jalan Allah. Gunakan untuk kepentingan Allah. Gunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ini pesan Allah. Kenapa? Agar tidak terjadi penyesalan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan la azidannakum, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika engkau engkar kepada nikmatku, kata Allah, azabku sangat pedih untukmu. Ini janji Allah kepada kita. Makanya oleh sebab itu, pandai-pandailah dalam mempergunakan nikmat Allah. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan bagi kita semua, contoh dalam kehidupan kita, sosok manusia yang hendak kita jadikan inspirasi dalam kehidupan. Kita jadikan suatu idola dalam kehidupan. Apapun yang akan kita lakukan, jadikan Rasul sebagai contoh. Apapun yang hendak kita katakan, jadikan Rasul sebagai contoh. Apapun ibadah yang hendak kita lakukan, jadikan Rasul sebagai contoh. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tinggalkan semuanya. Rasulullah menjadi contoh dalam kehidupan umat muslim. Apapun yang diperintahkan Rasulullah, lakukan.
apapun yang tidak diperbolehkan Rasul tinggalkan, insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan. Bagaimana kalau seandainya kita ingin mencontoh Rasulullah, sementara Rasulullah SAW telah meninggalkan dunia, nggak ada lagi berada di sekitar kita. Maka justru itulah Rasulullah meninggalkan dua pusaka, dua pedoman bagi kita semua, yakni Al-Quran dan sunnahnya. Jika kalian berpegang teguh kepada dua yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan tersesat buat selama-lamanya, kata Rasul, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Ini pesan Rasul. Nggak ada pedoman yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam kehidupan dunia, selamat semuanya. Masalah kehidupannya selamat, masalah ekonominya selamat, masalah pendidikannya selamat, masalah pangkat dan jabatan apapun modelnya selamat, apapun aktivitasnya selamat. Ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jangankan yang salah, yang ragu saja nggak ada petunjuk bagi orang yang bertakwa, kata Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kata Allah. Demikianlah Al-Quran, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kata Allah. Nggak ada yang ragu dalam Al-Quran. Jangankan yang salah, yang ragu saja nggak ada. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau seandainya kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya tak lain dan tak bukan Al-Quran dan Sunnah. Pesan Allah seperti itu kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah. Dan janganlah engkau meninggalkan kehidupan dunia, kata Allah, kecuali telah berada dalam keadaan muslim yang sempurna. Ini pesan Allah. Kalau kita belum muslim yang seutuhnya, hendaknya jangan sampai meninggalkan dunia. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Makanya pesan Allah, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Ini pesan Allah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara seutuhnya. Bagaimana caranya? Tentulah tuntunan kita Al-Quran dan Sunnah. Dari segi perkataannya sesuai dengan Islam, dari segi perbuatannya sesuai dengan Islam, dari segala ciptaan dan tulisannya sesuai dengan Islam. Apapun yang hendak dia lakukan, dalam bentuk apapun dan dimanapun, serta kondisi apapun, sesuaikan dengan Islam. Makanya banyak pada saat ini kaum muslimin, sahabat tasyad dimanapun Anda berada, mungkin dengan perkembangan zaman, melalui kemajuan teknologi begitu canggih dan begitu maju, banyak mungkin manusia terjebak kepada teknologi yang membuat manusia tersesat dalam kehidupannya. Apa contohnya? Melalui handphone saja.
Gadget yang kita miliki pada saat ini itu bukti suatu kemajuan teknologi. Dimanapun kita berada, siapapun kita, kapanpun kita bisa memberikan komentar terhadap orang yang tidak kita kenal. Yang hanya melihat fotonya saja mungkin bisa kita berikan komentar. Komentar itu kadang-kadang negatif kita berikan. Itu suatu tantangan dalam kemajuan teknologi. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, di setiap perbuatan kita, di setiap perkataan kita, di setiap tulisan kita pada saat ini, sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, jari kita bisa memberikan kita dan mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya nggak pandai mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah, inna azabila syadid. Allah memberikan azab yang sangat pedih dalam kehidupan kita. Tapi di ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, lan tadillu abada, kata Rasul. Sekali-kali tidak akan pernah sesat engkau selama-lamanya. Ini jaminan Rasulullah kepada kita. Selama-lamanya. Baik dalam kehidupan yang notabene sementara dunia, ataupun kehidupan yang notabene kekal abadi di akhirat kelak, selama-lamanya kita akan selamat dalam dua kehidupan selagi kita berpegang teguh kepada kedua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasul. Gigitlah dengan gerahammu, kata Rasul. Maksudnya apa? Pegang teguh sekuat-kuatnya. Kaum muslimin, sahabat asyad dimanapun anda berada, kita dalam kehidupan manusia, tentulah Allah memberikan salah satu daripada sifatnya kepada manusia dan kepada makhluk lainnya, termasuk kepada yang namanya binatang. Apa itu? Adanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat yang dinamakan dengan sifat kasih dan sayang. Apa itu kasih? Apa itu sayang? Menyukai lawan jenisnya, baik itu secara nafsunya ataupun secara lahiriah dan batiniahnya. Sifat kasih sayang itu sebetulnya sifat Allah. Kalau sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, artinya apa? Sifat itu berasal daripada yang maha suci Allah. Maka pergunakan segala sifat itu sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saling menyukai, ada saling menyayangi, ada saling mengasihi dalam kehidupan. Kenapa? Itu fitrah manusia. Allah berikan yang namanya kehendak kepada manusia, suatu ketetapan kepada manusia, yaitu berupa hati yang saling, yang ingin mencintai dan menyayangi dalam sesama kehidupan. Itu fitrah manusia. Adanya saling suka, adanya saling memiliki, itu fitrah manusia. Itu sifatnya Allah yang diberikan kepada manusia sebagiannya. Itulah sebetulnya kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan kepada manusia. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang namanya manusia selagi dia memiliki akal yang normal, yang waras, yang baik, cara berfikirnya pasti dianugerahkan Allah yang namanya kasih dan sayang. Dengan berkasih sayang itulah manusia bisa hidup rukun, hidup damai, saling menolong, saling membantu, saling peduli dalam kehidupan kita. Dengan kasih sayang itu jualah kita bisa hidup saling berdekatan dan saling berdampingan.
Makanya betul dan jelas kata Allah bahwasanya sebetulnya rasa cinta, rasa sayang, dan rasa kasih itu sebetulnya fitrahnya manusia. Allah saja mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini kata Allah, nggak bisa dinafikan. Betul apa adanya bahwasanya rasa cinta dan kasih sayang itu benar berada dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Apa gunanya? Litaskunu ilaiha, agar mendapatkan suatu kedamaian. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dari kasih sayang itulah, dari rasa rukun itulah, dari rasa damai itulah Allah ciptakan cinta, warahmah, dan kasih sayang. Sebetulnya fitrah Islam nggak ada larangan dalam saling mencintai, nggak ada. Islam nggak ada melarang manusia saling menyayangi, nggak ada. Tapi Islam memberikan cara dan tata serta batasan-batasan sesuai dengan pandangan Islam. Bukan hanya sekedar dan saling menyayang saja, bukan sekadar saling mencintai saja, tapi ada etikanya, ada moralnya, ada peraturannya. Itulah Islam sempurna dalam mengatur kehidupan. Ada nilai-nilai yang mesti kita jaga, ada batasan-batasan yang mesti kita pelajari, ada suatu ketentuan hukum yang mesti kita patuhi dalam mencintai dan menyayangi. Ada sesuatu yang patut dicintai dengan hal jalan yang seperti ini, mungkin ada pula jalannya seperti itu, berbeda-beda dalam hal mencintai dan menyayangi. Tapi yang pastinya kehidupan manusia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Inilah yang membuat manusia untuk saling peduli dalam sesama. Karena cinta, karena sayang, manusia bisa bergaul, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling membuat dan meringankan beban. Itulah akibat cinta dan kasih sayang. Itu daripada segi positifnya. Dari segala positifnya. Kalau seandainya dari segi negatifnya, ada lagi. Bisa menjerumuskan manusia kepada lembah, yang lembah itu dinamakan lembah dosa, yang jatuhnya tempatnya neraka kelak. Kenapa? Salah mempergunakan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau seandainya manusia salah menyalahkan atau salah mempergunakan nikmat Allah yang berupa cinta tadi, manusia akan jatuh kepada lembah yang dinamakan dengan maksiat, jatuh kepada lembah zina, jatuh kepada pergaulan bebas, cinta kasih sayang yang tidak diperbolehkan agama. Makanya manusia tersesat dalam kehidupan. Itulah yang mesti kita jaga di dalam kehidupan. Apalagi yang muda-muda pada saat ini. Mungkin pada saat ini, dalam saat atau waktu-waktu atau usia-usia yang begitu menggebu-gebu dalam hal cinta dan kasih sayang. Mungkin dalam masa ini pubertas, yang rasa cinta dan kasih sayang baru mereka rasakan. Bagaimana nikmatnya mencintai lawan jenis yang bukan muhrim, bagaimana nikmatnya menyayangi yang lawan jenis yang bukan muhrim. Mungkin pada saat ini waktunya datang pada mereka. Itu fitrah, itu wajar saja. Akan tetapi mesti kita ingat bahwa dalam agama Islam nggak ada yang namanya pacaran. Walaupun
saling mencintai tapi nggak ada yang namanya pacaran. Itulah Islam. Kenapa itu mendekati kepada zina? La taqrabu zina, kata Allah. Jangan engkau dekati zina. Ini bahaya. Ketika manusia telah mendekati kepada zina, apapun bentuknya, baik itu pacaran, mungkin yang namanya pacaran tentulah inginnya berdua-duaan. Itu kenapa di tempat yang sepi? Itu ngapain? Berbagai-bagai macam yang dilakukannya yang bukan muhrim. Kalau seandainya nafsunya lebih utama dalam kehidupannya dibandingkan iman dan akalnya, makanya terjebak manusia kepada lembah kesesatan. Makanya ada sebab itu pada saat ini, apalagi yang namanya orang Yahudi dan Nasara, kata Allah, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kata Allah tidak akan pernah senang orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita ikut kepada millah mereka. Ini pesan Allah. Jauh sebelum kita ada ke atas dunia, pesan Allah sudah datang. Jauh sebelum kita lahir daripada perut ibu kita, pesan Allah sudah tiba. Allah sudah berikan suatu gambaran bahwasanya sekali-kali tidak akan pernah senang orang Yahudi dan Nasara sebelum kita ikut kepada millah mereka. Apa itu millah mereka? Millatahum itu apa maksudnya? Banyak sebetulnya pengertiannya dapat kita ambil daripada millah. Kata-kata millah dari segi agamanya bisa jadi, dari segi budayanya bisa juga, dari segi perkataannya bisa juga, cara kehidupannya bisa juga, perkataannya, etikanya, moralnya, perilakunya, akhlaknya, semuanya. Itulah millah. Semua sendi kehidupan millah mereka. Jangan engkau ikuti, kata Allah. Sekali-kali jangan engkau ikuti orang-orang Yahudi, millah Yahudi dan Nasara. Pada saat ini banyak kita lihat orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengikuti millah Yahudi dan Nasara sekarang. Pada pesan Allah, jangan sekali-kali engkau ikuti, kata Allah. Ini pesan Allah. Apapun bentuknya. Pada saat ini mungkin dari kecil saja kita contohkan. Ketika kita mungkin mengangkat panggilan daripada suatu panggilan online melalui handphone, kita ambil, mungkin kita angkat dengan kata sapaan hello. Hello itu sebetulnya bukan kata-kata umat muslim, bukan. Gak ada dalam agama Islam kata-kata hello. Yang dalam agama muslim, agama Islam itu kata-katanya assalamualaikum. Indah. Sangat-sangat membuat hati kita sejuk. Dalam mengangkat panggilan melalui handphone, assalamualaikum, indah. Dalam bertemu, assalamualaikum, nyaman, tenteram, damai. Keselamatan atas kamu luar biasa. Di samping panggilan ternyata assalamualaikum merupakan suatu doa daripada kita untuk saudara kita. Keselamatan atasmu. Mendoakan saudara kita di samping kita menyapa mereka. Itulah budaya Islam. Berbeda dengan budaya Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara hello sama pagi, sama siang, sama sore, sama malam. Setiap kondisi ada selamatnya bagi mereka. Tapi bagi umat Islam, kondisi waktu apapun sama. Assalamualaikum. Indah.
memberikan suatu doa kepada orang yang kita ucapkan dengan kata-kata Assalamualaikum. Itulah Islam. Dimanapun, kapanpun kita bertemu, dalam hal apapun kita ngomong melalui handphone atau melalui apapun, maka ucapkan Assalamualaikum, kata-kata yang sangat indah dalam kehidupan. Itulah pada saat ini. Apalagi pada tanggal saat ini 14 Februari, umat manusia banyak mengenal dengan hari yang dinamakan dengan Hari Valentine. Apa itu? Katanya hari kasih sayang. Ini. Dalam kebiasaan Yahudi dan Nasara, ternyata Valentine itu diperingati 1 kali dalam 1 tahun. Aneh sebetulnya. Kalau dalam agama Islam, setiap saatnya penuh dengan kasih sayang. Sebetulnya sebelum manusia menggadang-gadang Valentine, yang namanya kasih sayang, Islam sudah dahulu sebetulnya mengajarkan hari kasih sayang itu. Kapan? Setiap saat. Dimanapun, kapanpun, setiap saat umat Islam penuh dengan kasih sayang. Allah gambarkan seperti itu dalam ayatnya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar warahma'u bainahum. Ini pesan Allah. Muhammad itu Rasulullah, kata Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, kata Allah. Bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap suatu hal kekafiran, tegas. Dari segi pergaulan harus tegas, yang ini haram, ini halal, ini nggak boleh, ini diperbolehkan, tegas. Dalam perkataan, tegas. Ini diperbolehkan, ini dianjurkan, ini dilarang, tegas. Begitulah Islam. Warahma'u bainahum. Ini pesan Allah. Dan berkasih sayang sesama mereka. Ini kan jelas kata Allah. Jelas kata Allah. Ternyata kasih sayang dalam agama Islam itu bukanlah 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kapan? Setiap saat manusia, orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, hamba Allah, setiap saat harinya hari kasih sayang. Baik kasih sayangnya kepada orang tuanya, ataupun kasih sayang kepada keluarganya, kasih sayang sesama muslim, setiap saat penuh dengan kasih sayang. Itulah orang muslim. Nggak sama dengan orang lain, agama lain. Kasih sayangnya 1 kali 1 tahun yang diperingati tanggal 14 Februari ini, itu bukanlah budaya muslim. Kaum muslimin sahabat Asya, dimanapun Anda berada. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya nggak diperbolehkan dalam agama Islam. Nggak ada dalam agama Islam. Islam melarang umatnya merayakan yang dinamakan dengan Valentine. Nggak ada dalam agama Islam. Kasih sayang memang ada, tapi merayakan Valentine nggak ada dalam agama Islam. Begitulah mulianya Islam mengatur dalam kehidupan manusia. Kaum muslimin sahabat Asya, dimanapun Anda berada. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini, mumpung 14 Februari, kita angkat tema larangan Valentine Days dalam agama Islam. Ini larangan merayakan hari Valentine dalam agama Islam. Islam sebetulnya agama yang sangat sempurna, agama yang mengatur segala sendi kehidupan. Islam mengatur segala kehidupan dunia sampai kepada akhirat. Bukan dunia saja, tapi sampai kepada akhirat pun Islam mengaturnya. Sehingga keselamatan dunia, keselamatan akhirat Islam menjamin sebetulnya.
Islam itu agama yang selamat dalam kancah kehidupan manusia. Selagi orang-orang atau yang beriman itu selagi masuk ke dalam Islam itu dengan kafah, Islam memberikan suatu jaminan keselamatan dalam kehidupan. Jadi larangan Valentine Days termasuk ke dalam larangan dalam agama Islam yang membawa umatnya ke dalam nerakanya Allah. Jadi sebetulnya merayakan Valentine atau Valentine Days itu mungkin nama perayaan yang nggak asing lagi di Indonesia. Di Indonesia nggak asing lagi itu. Valentine, 14 Februari Valentine, nggak asing lagi. Padahal kalau kita lihat orang Indonesia, masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia itu lebih daripada 70% beragama Islam. Tapi banyak mengikuti ajaran Nasrani, banyak ikut ajaran Yahudi. Apa salah satunya? Salah satunya adalah Valentine Days. Mengikuti hari kasih sayang yang digadangkan oleh orang Nasrani dan Yahudi. Itu diikuti oleh umat Islam. Makanya sebetulnya yang menjerumuskan umat Islam kepada kebinasaan itu umatnya sendiri, bukan agama lain. Kalau seandainya umat Islam itu benar-benar dan betul-betul komitmen, konsekuen dalam ajaran agamanya, maka Islam pun memberikan suatu benteng kehidupan yang nyaman, yang aman, selamat dalam kehidupan manusia. Tapi yang anehnya ini, kadang-kala umat Islam itu sendiri yang lebih ikut kepada ajaran mereka, ajaran Yahudi dan Nasara. Apa contohnya? Bahkan di tahun baru kita contohkan perayaan tahun baru yang sebelum-sebelumnya, sebelum corona, itu banyak yang merayakannya itu umat Islam. Umat Islam yang ikut-ikutan dalam mengikuti ajaran Yahudi dan Nasara. Banyak umat Islam seperti itu. Dan masuk Valentine Days, hari kasih sayang yang disebutkan, yang digadang-gadang oleh orang yang non-Islam. Ternyata Islam pun, umat Islam pun banyak yang mengikuti ajaran mereka. Padahal Allah sudah tegas dalam ayatnya, lan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini pesan Allah. Sekali-kali jangan, kata Allah, engkau ikuti milah orang Yahudi dan Nasara. Ini pesan Allah. Akan tetapi manusia, orang yang beriman, nggak paham dengan mau tahu dengan ajaran Islam. Padahal kalau kita lihat di ketika Rasulullah SAW melakukan Isra perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Rasulullah banyak tantangan pada saat itu. Apa tantangan Rasulullah? Waktu itu waktu Rasulullah melakukan perjalanan itu, tantangan yang pertamanya ada suara yang berasal daripada arah kanan memanggil Nabi Muhammad. Hai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lanjut, di ketika suatu tempat ada lagi panggilan dari arah kiri. Hai Muhammad, berhenti. Nabi Muhammad jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lanjut, di ketika suatu tempat Rasul bertemu dengan nenek-nenek yang tua. Nenek yang tua berpakaian serba cantik. Bajunya cantik, perhiasannya cantik, sandalnya cantik, apapun yang dipakainya, yang dikenakannya cantik. Lalu memanggil Rasulullah, wahai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lanjut, di ketika suatu tempat Rasul disuguhkan dua minuman,
yang satu berisi arak, yang satu berisi susu. Lantas spontan Rasul memilih susu dan meminumnya. Waktu itu Rasul mengatakan, beruntung kamu wahai Muhammad. Sadaqah ya Muhammad. Engkau telah benar ya Muhammad. Kenapa? Suara yang berasal daripada arah kanan tadi, itu suara Yahudi. Jika engkau menoleh kepadanya, umatmu akan condong kepada Yahudi. Suara yang memanggilmu dari kiri tadi, itu suara Nasara. Jika engkau menoleh kepadanya, umatmu akan condong kepada Nasrani. Sedangkan suara yang memanggilmu nenek tua tadi, yang berpakaian serba cantik tadi, itu suara dunia. Dunia semakin tua semakin cantik. Coba kita lihat, pemandangannya bertambah hari semakin cantik, dihiasi bahkan sebagai tempat suatu rekreasi yang menarik. Manusia datang ke sana jauh-jauh dari tempat tinggalnya, pergi ke sana untuk menikmati kecantikan dunia. Itulah nenek-nenek yang tua tadi, berpakaian serba cantik dan menarik. Ternyata dunia itu semakin tua semakin menarik, semakin tua semakin cantik, semakin tua semakin membuat mata kita terlena. Itulah manusia dalam kehidupannya. Beruntung kamu wahai Muhammad, engkau tidak menoleh kepadanya. Kalau seandainya waktu itu Rasul berhenti, Rasul menoleh, lantas Rasul berbicara, ngomong, apalah jadinya umat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad berhenti menoleh pun tidak, umatnya sudah seperti ini pada saat ini. Apalagi berhenti dan menoleh serta ngomong, jadi apa umat Nabi Muhammad? Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi Valentine yang digadang-gadang pada saat ini itu bukanlah ajaran umat Islam. Hari kasih sayang yang dirayakan oleh orang Yahudi dan Nasara memberikan pengaruh besar kepada umat Islam. Tapi alangkah anehnya umat Islam yang bertauhid, yang berajarkan Allah dan Rasulullah, mau ikut-ikutan kepada ajaran orang Yahudi dan Nasara. Amat sangat hina ketika orang yang beriman ikut kepada golongan orang yang bukan beriman. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi banyak yang merayakan hari tersebut. Walaupun berasal daripada agama dan budaya apapun, banyak. Agama apapun, budaya apapun ikut untuk merayakan Valentine. Dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, ikut mereka merayakan hari itu. Padahal sebetulnya semua kita tahu bahwa bukanlah hari Islam Valentine itu. Dan tidak patut untuk merayakannya ini. Gak patut dan gak pantas umat Islam merayakan hari ini. Jadi oleh sebab itu sebetulnya apa sih larangan-larangan Valentine Days dalam pandangan Islam? Yang jelas mengenai larangan merayakan hari yang bukan perayaan Islam itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW telah melarang untuk mengikuti cara peribadatan selain daripada Islam, termasuk alasan Valentine dilarang dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk kepada kaum itu sendiri. Ini pesan Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang ikut kepada kaum tersebut, berarti kita termasuk kepada kaum tersebut. Meniru budayanya, meniru perkataannya, mencontoh perilakunya, mencontoh etikanya, mencontoh kebiasaannya,
siapa yang ikut dan mencontoh kebiasaan suatu kaum, maka kamu sudah termasuk kepada kaum yang itu, kata Rasulullah. Apapun bentuknya. Seandainya kaum Yahudi itu mencontohkan suatu kehidupan Valentine, kasih sayang Allah mereka, berarti kita telah termasuk kepada golongan mereka. Dalam segi perkataan mungkin ada kasih sayangnya, kata-kata yang tidak ada dalam agama Islam lalu kita ikuti. I love you contohnya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Jika kita ikut kepada milah mereka itu, berarti kita termasuk kepada golongan mereka. Itu kata Rasulullah. Yang jelas mengikuti suatu milah mereka itu haram dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Jadi apa saja sebetulnya alasannya kenapa Islam melarang itu? Yang pertama kita lihat bahwasanya ia merupakan hari raya bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dalam syariat Islam ini. Ternyata Valentine Days itu, merayakan hari raya Valentine itu adalah suatu yang bid'ah. Mengada-ngada nggak ada dalam ajaran Islam. Setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Setiap kesesatan itu adalah membawa umatnya, pengikutnya ke dalam neraka. Jadi jelas seperti itu. Suatu yang mengada-ngada yang diikuti oleh kita. Artinya apa? Kita akan terjebak ke dalam perangkat mereka. Nanti kita bersama-sama mereka terjun ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan berikutnya ialah ia dapat menyebabkan hati sibuk dengan perkara-perkara rendahan. Itu sebetulnya pacaran, kasih sayang lawan jenis tanpa muhrim, itu suatu perkara yang membuat manusia menjadi rendah derajatnya. Sama jadinya dengan binatang. Kalau binatang, ya betul, nggak ada aturan bagi mereka, nggak ada undang-undang bagi mereka. Mau ini pasangan hari ini, besok ganti, silahkan, nggak masalah. Besok ayahnya ini, besok lagi ayahnya ini, nggak masalah. Ini hari ini pasangannya, besok ganti, nggak masalah bagi binatang. Nggak ada aturan etika, undang-undang, hukum yang berlaku untuknya. Kenapa mereka binatang? Nggak dikasih otak untuk berpikir, nggak dikasih hati untuk memahami. Makanya sebetulnya ketika manusia ikut-ikutan seperti itu, sama derajatnya dengan binatang, rendahan sebetulnya. Kalau ayam pacaran, itu biasa saja bagi mereka. Tapi kalau manusia, Islam mengaturnya. Nggak ada dalam agama Islam itu istilah pacaran. Jadi jelas sebetulnya, kalau punya hati, gunakan hati itu untuk memahami ayat Allah. Kalau punya mata, gunakan mata itu untuk melihat kebesaran Allah. Kalau punya telinga, gunakan untuk mendengarkan sabda Allah. Ini jelas kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan betul-betul sungguh bahwasanya penghuni neraka Jahannam itu, kata Allah, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa itu? Mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Lahum qulubun la yaqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan sabda Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adab, bahkan lebih hina
daripada itu. Itulah manusia yang rendahan dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang berkasih sayang tanpa tuntunan Islam, tanpa adanya muhrim, sama dengan menentang Allah. Tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman, kata Allah dalam surah Al-Mujadillah ayat 22. Ini jelas kata Allah bahwasanya kasih sayang yang diperingati hari seperti ini itu bukanlah orang yang beriman, kata Allah. Jadi apa saja bentuk-bentuk larangan itu? Yang pertama, larangan pertama itu adalah merayakan Valentine Days, berarti meniru-niru orang kafir. Ini bukan budaya kita, bukan budaya umat Islam, meniru-niru budaya orang kafir. Valentine kalau dirayakan orang Islam berarti mereka meniru kebiasaan orang kafir. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwasannya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak mau merubah-rubah, maka selisihilah mereka. Ini pesan Rasulullah. Enggak mau berubah-ubah, maka jauhi mereka, selisihi mereka, bedakan mereka, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang Nasrani dan Yahudi tidak mau merubah-rubah, maka selisihilah mereka. Al-Bukhari wal Muslim. Apa maksudnya? Sebelum Islam datang ke atas dunia melalui Rasulullah SAW yang diutus ke atas dunia oleh Allah, kebiasaan umat Yahudi dan Nasara waktu itu banyak yang menjauh dan menjarak daripada ajaran Islam. Baik itu dalam bentuk kebiasaan berjudi, dalam bentuk kebiasaan mabuk-mabukan, dalam bentuk kebiasaan berzina, dalam bentuk kebiasaan saling membunuh, saling menyakiti. Kebiasaan yang seperti itu sudah terjadi di awal-awal sebelum Rasulullah lahir ke atas dunia. Kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani, kebiasaan kaum kafir Quraisy banyak yang menentang agama Islam. Makanya Allah mengutus Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tak lain dan tak bukan untuk memperbaiki akhlak manusia. Itulah keunggulan umat Islam, memberikan suatu perbaikan akhlak, moral, etika dalam kehidupan umat Muslim. Jadi itu yang pertama, merayakan Valentine Days bukan meniru, artinya meniru orang kafir. Dalam sebuah sunnah dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita ikut kepada kebiasaan milah mereka, berarti kita termasuk kepada golongan mereka. Larangan yang kedua adalah menghadiri perayaan orang kafir bukan ciri orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, apapun bentuk kebiasaan orang kafir, jangan ikuti. Kalau kita ikuti, berarti kita bukan orang yang beriman. Apa saja bentuk perayaan yang dirayakan oleh orang kafir, baik itu perayaan penyambutan tahun baru contohnya, perayaan Valentine contohnya, perayaan yang lain yang diawali dan dihadiri oleh orang Yahudi dan Nasara yang dirayakan oleh mereka, nggak pantas untuk kita ikuti. Kenapa? Itu bukanlah ciri orang yang beriman.
Merayakan hal-hal seperti itu bukanlah orang yang beriman. Allah mengatakan, dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Orang yang tidak beriman dan melakukan suatu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Contoh, merayakan penyambutan tahun baru itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada faedahnya dalam kehidupan manusia. Malah menjadi suatu mudarat. Bisa jadi besoknya suatu penyakit datang kepadanya. Bisa jadi pekerjaan yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa beraktivitas. Itu adalah akibat negatif yang ditimbulkan oleh merayakan kebiasaan-kebiasaan kaum Nasara dan Yahudi. Itulah sebetulnya Allah pesankan kepada kita. Jangan engkau ikuti kebiasaan orang Yahudi, milah mereka dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Larangan ketiga adalah mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Mengagungkan sang pejuang cinta, apa maksudnya? Bahasanya lebih mendahulukan, lebih mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia penuh dengan cinta dan kasih sayang, tapi yang mesti kita agungkan dalam cinta dan kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apanya cinta manusia kepada kita, seperti apapun cintanya orang lain kepada kita, belum bisa mengalahkan cintanya Allah kepada kita. Manusia kadang-kadang cintanya kepada manusia hanya sekadar nafsu saja. Ketika manusia mencintai wanita lain karena kecantikan, ketika kecantikan mulai pudar, maka cinta pun turut untuk berkurang. Ketika manusia mencintai manusia karena hartanya, ketika manusia yang dicintai itu jatuh miskin, maka cinta pun akan hilang. Ketika manusia mencintai karena jabatannya, ketika jabatannya itu habis, maka cinta pun akan pudar. Artinya apa? Ketika mencintai sang pencinta, artinya mengagungkan pejuang cinta, akan berkumpul nanti bersamanya di hari kiamat, sama tempatnya. Jadi oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, bahwasanya kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Lalu beliau berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah, tetapi aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah membuat dia memiliki persiapan untuk akhirat. Cintanya kepada Rasul membuat dia memiliki persiapan untuk akhirat. Cinta kepada Allah dan Rasul ini lebih utama dibandingkan cinta kepada manusia. Itulah sebetulnya bahwasanya Rasulullah berpesan kepada kita, cintailah Allah melebihi daripada cinta apapun. Cintailah makhluk Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai Allah lebih daripada mencintai yang lain, ketika kita mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah terasa nikmatnya iman. Iman yang kita sebutkan, iman yang kita katakan terasa nikmat apabila kita mencintai Allah lebih daripada segalanya. Apabila mencintai makhluk Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahasanya larangan Valentine Days itu adalah ucapan selamat berakibat terjerumus ke dalam syirik dan maksiat. Nggak boleh sebetulnya
mengucapkan selamat Valentine, mengucapkan selamat Natal, nggak boleh sebetulnya dalam agama Islam. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya maha perkasa, maha kuat, maha kuasa. Kata ini ditujukan oleh Nimrod dan Lupercus, Tuhan orang Romawi. Ternyata kata-kata Valentine itu adalah kata-kata dari bangsa Romawi yang jelas bukan daripada agama Islam. Oleh karena itu, tanpa disadari atau tidak, jika kita meminta orang menjadi suatu merayakan Valentine, berarti sama dengan merayakan hari orang tersebut. Selanjutnya, bahwasanya larangan yang kelima, kasih sayang menjadi hari semangat untuk berzina. Ini makanya Allah pasangkan dalam ayatnya, la taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Ini kasih sayang yang dirayakan melalui Valentine ini mendekatkan manusia kepada zina. Kenapa tidak? Hari kasih sayang ini tentunya ingin berdua-duaan. Yang bukan muhrim akan mendekati kepada zina. Jadi makanya Islam itu jelas dan tegas kepada kita. Kalau seandainya ini membuat kita akan terjebak kepada neraka, Islam melarangnya. Kalau seandainya Islam mengantarkan umatnya kepada surganya Allah, Islam pun memerintahkannya. Ini jelas dalam agama Islam. Begitu kasih sayangnya Allah kepada manusia. Begitu kasih sayang umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada umatnya begitu sayangnya. Makanya di ketika Rasulullah di akhir kehidupannya, Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Jauh sebelum Valentine, Rasulullah sudah memiliki kasih sayang kepada umatnya. Di waktu akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, apa yang disebutnya kata-katanya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 kata Rasulullah. Begitu sayangnya beliau kepada kita. Beliau tidak ingin umatnya masuk ke neraka kelak. Beliau tidak ingin umatnya tersesat dalam kehidupan. Rasul sangat sayang kepada kita. Akan tetapi kita kadang-kadang yang tidak sayang dengan Rasul. Makanya berikanlah kasih sayang itu kepada orang-orang yang berhak menerima kasih sayang. Mungkin kepada orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Mungkin kepada kakak kita, adik kita. Mungkin bagi kita yang telah berkeluarga, berikan kasih sayang itu kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Jangan diberikan kepada orang yang bukan muhrim. Bagaimana kalau seandainya kita belum punya pasangan hidup secara halal, maka jangan berikan kasih sayang itu di jalan yang salah. Tetap pada tuntunan Allah dan Rasulullah. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi sebetulnya Valentine yang kita rayakan itu adalah mendekatkan kita umat manusia kepada zina. Selanjutnya, bahwasanya larangan Valentine itu dalam pandangan Islam adalah meniru perbuatan setan. Mencontoh perbuatan setan. Setan yang namanya setan sudah berjanji pada Allah dulu. Ya Allah, izinkan kami menggoda anak cucu Adam. Lalu Allah mengabulkan permintaan setan. Godalah oleh engkau bagi mereka yang mampu engkau goda. Tapi mereka hamba-hambaku yang taat kepadaku tidak akan mampu engkau merayunya. Ini kata Allah kepada setan. Oke, kata setan. Lantas di ketika kehidupan manusia di atas dunia, itulah tugas setan. Merayu dan menggoda yang namanya anak cucu Adam.
Lalu di ketika merayakan Valentine itu sama dengan meniru perbuatannya syaitan. Padahal jelas kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh yang nyata untukmu. Ini kata Allah, musuh yang nyata untuk kita. Jelas-jelas setan itu membawa kepada hal yang tidak baik, kita ikuti. Musuh kita ikuti, ya terjebak kita kepada suatu lembah yang tidak kita inginkan. Makanya Allah sangat berpesan, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi mudah-mudahan segala yang kita sampaikan pada saat ini, larangan atau ketidakbolehan manusia yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Valentine Day, itu jelas bahwasanya hari Valentine itu bukanlah hari kita. Jadi oleh sebab itu, kita berpesan untuk diri kita sendiri dan kepada kita semua, kalau seandainya ingin berkasih sayang, bukanlah hanya satu hari saja, tapi kasih sayang itu, kata Allah, waruhama'u bainahum, sesama kita kapanpun, dimanapun, penuh dengan kasih sayang sebetulnya. Kasih sayang dalam makna apa? Dalam makna yang positif, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Uli yang telah memberikan pengajian di ruang dengar kita mengenai bahaya merayakan Valentine bagi umat Islam.